Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 SD Al-Islam Duanjam Saren Surakarta yang saya cintai, bertemu lagi dengan Pak Mugi. Semoga keadaan anak-anak di rumah selalu sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu lagi dengan matematika walaupun secara jarak jauh. Semoga apa yang saya sampaikan nanti anak-anak bisa mengerti. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan masalah jam. Tentunya anak-anak di rumah ada jam, tapi saya yakin anak-anak tidak semua bisa membaca jam. Ini jam berapa dan seterusnya. Yang pertama kita harus pahami dulu, pada jam ini ada angka 1 sampai angka 12. Nah, sebenarnya pada jam itu ada angka nulnya. Di mana angka nulnya? Itu ketumpuan angka 12. Ini angka nulnya itu ketumpuan angka 12, maka 12 dan 0 jadi 1. Yang pertama. Kemudian perlu ketahui, sebenarnya kalau ini namanya ada 3 jarum, ini jarum detik, kemudian ini jarum menit, yang pendek ini jarum jam. Jarum detik ini akan kelihatan berputarnya, bergeraknya. Tetapi jarum menit dan jarum jamnya ini kalau jarum detiknya ini bergerak, ini sebenarnya ini jarum menitnya dan jarum jamnya juga ikut bergerak. Tapi karena lambat sekali, maka tidak kelihatan. Itu anak-anak. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, pada jarum jam ini, kalau ini jarum jamnya ini berputar 1 putaran, maka jarum pendek ini bergerak 1 kotak. Umpamanya dari angka 12 ini, kalau ini nanti jarum panjangnya itu bergerak 1 putaran, maka jarum pendeknya ini akan bergerak ke angka 1. Perhatikan, nih, umpamanya ini berputarnya saya cepatkan. Nah, ini terus pada angka 6. Nah, pada angka 6. Ini jarum pendeknya, ini tengah-tengah antara 12 dan 1. Saya putar terus, saya putar. Nah, saya cepatkan. Nih, pada angka 12, maka jarum pendeknya menunjuk angka 1. Saya putar lagi 1 putaran. Ini jarum pendeknya juga bergerak. Jadi kalau ini bergerak, jarum panjangnya bergerak, maka jarum pendeknya juga ikut bergerak. Jadi yang bergerak itu tidak hanya jarum panjangnya. Jadi bukan ini jarum panjang berputar 1 putaran, kemudian jarum pendeknya baru bergerak, klek, enggak. Jadi ini berputar, ini juga bergerak. Kalau ini bergerak setengah putaran sampai angka 6, maka jarum pendeknya ini bergerak setengah kotaknya ini. Dari angka 1, angka 2. Kalau dari tadinya angka 2, berarti setengahnya angka 2 dan 3. Dan seterusnya. Jarum panjang menunjuk angka 12. Ini jarum pendek itu mesti menunjuk angka pas. Angka pas itu apa? Angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya sampai angka 11. Itu. Ini sangat mudah sekali anak-anak. Nah, untuk mengetahui jam berapa, namanya ini jam 1 karena jarum panjangnya menunjuk angka 12, jarum pendeknya menunjuk angka 1. Maka ini dikatakan jam 1. Gitu. Ini berputar dari angka 12 ke angka 1. Nah, ini maka jarum panjangnya ini bergerak 5 titik. 5 titik itu 5 menit. Maka kalau ini jarum panjangnya menunjuk angka 1, jarum pendeknya ini tidak pas angka 1, lebih sedikit. Maka dikatakan jam 1:01 lebih 05. Gitu. Bergerak lagi. Ya, dari angka 1 bergerak, ya, terus
sampai angka 2. Berarti ini jarum panjang menuju angka 2, jarum pendek menuju angka tidak pas angka 1 tapi angka 1 lebih. Maka ini dikatakan jam 1 lebih 10 menit. Lanjut. Ini bergerak dari angka 2 menuju angka 3. Ini jarum pendeknya juga ikut bergerak. Nah, ini jarum panjang menuju angka 3. Jarum pendeknya ini bergerak lagi, lebih sedikit lagi. Maka jarum panjangnya menuju angka 3, jarum pendek 1 lebih, maka dikatakan jam 1 lebih 15 menit. Karena ini melewati 15 titik. Dari angka 12 ini sampai angka 3 ini ada 15 titik. Lanjut. Berputar lagi sampai angka 4. Nah, ini bergerak ini. Maka ini dikatakan jam 1 lebih 20 menit. Karena melewati 20 titik. Nah, maka cara mudahnya angka 4 kali 5. 4 kali 5 20. Bergerak lagi. Nah, yang kelima, maka jamnya menunjukkan jam 1 lebih 25 menit. Bergerak lagi sampai angka 6, maka ini dikatakan jam 1 lebih 30 menit. Karena ini bergeraknya sampai setengah putaran, maka ini jarum panjangnya. Nanti hati-hati anak-anak kalau gambar jam. Kalau jarum panjangnya itu pada angka 6, maka jarum pendeknya ini pasti di tengah-tengah antara angka. Kalau angka 1 ya tengah-tengahnya antara 1 dan 2. Nanti kalau putar terus antara 2 dan 3, maka kalau jarum panjangnya menuju angka 6, maka jarum pendeknya di tengah-tengah antara 2 dan 3 dan seterusnya. Ini terus tak putar lagi terus satu putaran penuh. Nah, maka kalau jarum panjang menuju angka 12, kemudian jarum pendeknya menuju angka 2, maka dikatakan jam 2. Ini 02.00 gitu. Nah, jadi jarum panjang menuju angka 12, jarum pendek menuju angka 2, maka dikatakan jam 02.00. Nah, jadi tadi 12-nya itu 0 gitu. Lanjut dan seterusnya seperti itu. Nanti lebih ini berputar ini bergerak. Jarum pendeknya juga ikut bergerak. Ini berputar setengah sampai angka 6. Yang tadi saya katakan, ini tengah-tengah antara 2 dan 3. Jadi tidak boleh anak-anak nanti menggambar jarum panjangnya menuju angka 6, jarum pendeknya menuju angka 2, enggak boleh, salah. Jarum panjangnya menuju angka 6, jarum pendeknya menunjuknya belum setengah, hanya lebih sedikit, itu juga salah. Jadi kalau jarum panjangnya menuju angka 6, jarum pendeknya letaknya di tengah-tengah antara 2 dan 3. Atau nanti di antara 3 dan 4 pas tengah-tengah. Dan seterusnya begitu. Ini cara membacanya jam seperti itu anak-anak. Saya kira anak-anak nanti lihat jamnya, jam berapa, lebih berapa. Kemudian latihan gambar, kalau jam sekian lebih sekian, jarum pendeknya letaknya di mana, jarum panjangnya letaknya di mana. Ini anak-anak perlu latihan, mencoba apa betul kalau umpamanya anak-anak akan menggambar jam 9 lebih 20 umpamanya. Jam 9 lebih 20. Maka ini berputar terus. Nah, ini berputar, jarum pendeknya juga ikut bergerak. Satu putaran, jarum pendeknya bergeraknya dari angka 1 ke angka yang lainnya. Terus begitu terus. Nah, ini contoh jam 9 lebih 20 menit. Nah, ini jam 9 pas. Nah, lebih 20 menit. Nah, berarti menunjukannya angka 4. Nah, hanya begitu anak-anak. Jadi membaca jam itu sangat mudah. Anak-anak jangan sampai tidak bisa membaca jam. Kalau ditanya orang tuanya, jam berapa? Tidak tahu, jangan. Jadi mulai sekarang anak-anak harus bisa membaca jam. Jam berapa, jarum panjangnya menunjuk angka berapa, jarum pendeknya menunjuk di mana. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan hari ini, masalah mengenai jam. Ini kalau anak-anak tidak mencoba,
maka juga tidak akan bisa. Sekali lagi anak-anak, matematika itu mudah. Asal anak-anak rajin, anak-anak latihan, mencoba seperti Pak Mugi, mencoba dengan jam asli, jam berapa perintahnya disesuaikan dengan jarum panjang dan pendeknya. Saya kira pertemuan kali ini cukup sekian. Kemudian Pak Mugi pesan anak-anak walaupun di rumah tetap belajar, tetap rajin sholatnya, ngajinya, kemudian membantu orang tua. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh dan solekah. Amin. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.